Jadi Trump bakal berhadapan dengan masalah yang itu. Pasti dia bakal memainkan kartunya dengan baik. Kalau seandainya ternyata dia nggak bisa menghajar China terlalu frontal, let's focus on Greenland. So ada beberapa kantong yang bisa dipukul gitu. Betul. Politik samsak ini ya. Ada beberapa samsak. Politik luar negeri samsak. Dulu Presiden Ronald Reagan pernah nelfon Presiden Israel ketika nyerang Libanon bilang stop it. Itu genosida. Itu Ronald Reagan, conservative president dari Republican Party. Sekarang nggak ada satupun presiden Amerika that willing to do that. Pertanyaannya kenapa? There is a very good comments dari Sarah Payne. Dia bilang kayak gini, if Putin stop di Donbas dan Crimea, mungkin dia nggak akan di ban rame-rame. Pertanyaannya adalah, in which limit they are willing to stop this authoritarian ini, baik Netanyahu ataupun Putin. Dan pertanyaan kedua adalah, can Trump menjadi orang yang push the button buat mereka untuk stop? Podcast Bebas Aktif kali ini kedatangan Mas Ahmad Syarif, seorang doctoral student dari SAIS Johns Hopkins University di Amerika Serikat untuk membahas masa depan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Donald Trump yang dalam 5 hari ini akan segera dilantik karena banyak sekali perkembangannya. Mas Syarif, terima kasih sudah datang ke podcast ini. Terima kasih udah jauh-jauh dari Washington DC loh ini. Untuk mengabarkan apa yang terjadi belakangan ya, di Amerika Serikat. Karena kita mulai dulu mungkin Mas Syarif dari, menurut saya ini agak menarik dan puzzling karena jarang-jarang kita dengar berita kayak gini gitu, bahwa Donald Trump ingin, correct me if I'm wrong, membeli sebuah teritori bernama Greenland. Dan Greenland ini kan merupakan bagian dari Denmark, yang merupakan negara berdaulat. Jadi ini orang pengen membeli kawasan di negara berdaulat gitu. Pertanyaannya mungkin why? Why dan why now gitu. Definitely. Itu mungkin itu berita yang paling mengkhawatirkan sekarang mengenai Donald Trump. Apa yang bakal dia lakukan terhadap Greenland dan juga Panama Canal. Dia juga rencana pengen mengambil alih Panama Canal selain Greenland. Kanada juga mau dijadikan. Is that a joke or not? That's a joke in some extent about Canada, tapi begini, permasalahan Donald Trump adalah kita harus kebingungan antara joke atau serious policies. Itu masalah utamanya. Tapi menurut saya Trump itu nggak pernah lahir. Dia pemimpin yang nggak lahir dari ruang kosong. Selalu ada proses dari cara dia berpikir. Cuma memang proses itu berbeda dari culture US President sebelumnya. Bahkan Republican US President, mereka terkenal hawkish, konservatif, tapi Trump is another animal. Dia sangat berbeda dari presiden-presiden Republikan sebelumnya. Tapi saya pengen highlight sedikit bahwa terutama kita bisa bahas dua hal. Trump itu pertama, dia mengagumi presiden-presiden Amerika sebelum tahun 1980-an. Ada dua yang dia secara verbally pernah bilang bahwa this is presiden yang membanggakan Amerika. Pertama Richard Nixon, kedua Theodore Roosevelt. So agak jauh ya gapnya ya, tapi agak jauh. One century. Dia mungkin for the sake of dia ketemu aja informasi mengenai dua presiden itu, tapi dia nggak baca mengenai Abraham Lincoln, for example, atau probably Abraham Lincoln itu presiden Republikan terbaik sebenarnya. What he do luar biasa. Tapi saya pengen kembali ke komennya Trump mengenai Panama Canal dan juga Greenland. Sebenarnya ini bukan kali pertama presiden Amerika ingin mengakuisisi Greenland. Jadi historically speaking, Greenland itu pernah mau dikuasain atau di take over oleh Presiden Johnson, pengganti Presiden Lincoln ketika beliau dibunuh.
Presiden Johnson bersama State Secretary pada waktu itu cukup terkenal. Beliau ingin mengambil alih Greenland karena permasalahan geopolitik waktu itu. Karena Amerika baru selesai perang sipil, wilayah ekspansi semakin banyak. Kenapa kita nggak take over Greenland? Lalu Presiden Harry Truman juga pernah bilang bahwa kenapa kita nggak take over Greenland for the sake of security. Karena itu sangat penting untuk geopolitik ke Eropa. Kalau Presiden Johnson isunya pada waktu itu habis membeli Alaska dari Rusia. Iya. Oke. Iya, So make sense gitu ya. Iya, kenapa nggak kita expand? Sekalian aja. Sekalian lagi. Nah, Trump dia lahir dari tradisi itu. Dia lahir dari tradisi bahwa kita itu bisa as American, kita bisa take over negara lain, teritori lain dengan beberapa cara. Ya, yang nggak harus military, tapi bagi dia kedikdayaan atau sesuatu yang dianggap sukses itu adalah menemukan wilayah baru untuk Amerika. Oke. Nah itu that's why he discussed about Greenland. Dan mengenai Panama Canal, Presiden Theodore Roosevelt, beliau itu kan ide dia karena untuk mengurangi cost shipping dari wilayah Amerika Latin, dia berpikir bahwa kenapa nggak kita bangun kanal baru yang bisa mengurangi wilayah layar kapal dari Amerika ke Eropa dan ke beberapa wilayah lain. Pada waktu itu ada arsitek terkenal dari Prancis, Ferdinand de Lesseps, yang juga bangun terusan Suez. Sudah punya ide dan sudah punya desain mengenai kanal di Panama, tapi dia nggak ada duit. So Presiden Teddy Roosevelt bilang, let's do it. Tapi Colombia nggak mau. Karena pada waktu itu Panama, Colombia ya? Iya, masih di bawah Colombia. Lalu Presiden Roosevelt dengan angkatan lautnya pada waktu itu membantu pemberontakan Panama dan kemerdekaan Panama dari Colombia. Lalu berhasil lah selama 10 tahun pembangunan kanal di Panama. Dan oleh Presiden Carter diberikan lagi kepada almarhum Presiden Carter. Meninggal dunia. Iya, diberikan lagi kepada pemerintah Panama. Nah, Trump merasa kayak kenapa kita melakukan hal bodoh itu? Dan menurut dia memberikan aset kepada negara yang seperti Panama itu mengganggu kedaulatan Amerika. Berbeda dari cara berpikir Presiden Carter dan Presiden Bush dan juga Presiden Clinton yang merasa that's part of American moral untuk mengembalikan yang bukan haknya. Karena tradisi beda-beda banget. Iya, tradisi Presiden Amerika adalah kita tidak mau menguasai wilayah secara fisik, tapi kita mau menguasai atau share our ideology melalui demokrasi, liberal democracy, isu mengenai human rights dan yang lain-lain. Presiden Trump berbeda. Dia nggak suka yang gitu-gituan. Why should we fund US aid for democracy promotions di negara lain? Dan dia merasa bahwa sekarang saat yang baru untuk untuk menunjukkan kedikdayaan Amerika. Tapi oke, kita bagi dua dulu ya Mas berarti. Karena saya penasaran, karena gue penasaran banget sama Greenland ini. Karena yang dia bilang kan membeli ya. Ya berarti kalau membeli kan berarti konsensual. ada transaksi gitu. Denmark mungkin untung, nanti Amerika tinggal bayar. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah tadi kalau dia berusaha mereplikasi apa yang dilakukan dua presiden sebelumnya, di mana wacana ini dimunculkan karena alasan geopolitik. Lantas apa alasan Trump sekarang? Apakah alasan sekarang juga geopolitics atau merely personal achievement gitu? Pengen aja punya legacy untuk beli Greenland gitu. Sebagai deal maker gitu ya. Kalau di Indonesia kan legasinya bikin ibu kota misalnya. Tapi mungkin di Amerika membeli teritori negara lain. Gimana Mas? Itu aspek seperti itu pasti ada. Tapi personality Trump
dia tidak melakukan sesuatu dengan hitungan yang matang. Dia saya suka sekali tuh sejarawan Amerika Jeremy Suri yang bikin buku mengenai The Unlikely Presidents. Dia menjelaskan penemuan terbesar Amerika adalah briefing notes for the president. So kalau kita lihat great powers seperti Romawi yang lain, itu like Game of Thrones type, di meja besar ada advisor-advisornya. Amerika is briefing notes. Presiden Lincoln paling banyak punya list of briefing notes-nya. Nah, Presiden Trump dia nggak baca briefing notes. Dia lihat Twitter, dia lihat Fox News, dan di situ kan nggak ada kalkulasi, itu propaganda. Nah, ketika dia melihat pendukungnya senang, ketika dia bilang, oh kita mau take over Greenland, saya nggak yakin ada rare earth di Greenland dan ada mineral lain yang relevan untuk industrialisasi di Amerika, which is sekarang Amerika at the stage of return of industrial policies. Jelas material yang ada di Greenland mungkin bisa membantu kebijakan itu, tapi saya nggak yakin Trump tahu tipe materialnya apa, bisa digunakan untuk apa, reserve-nya ada berapa. So rather than kebijakan yang well thought, itu kayaknya sesuatu yang datang begitu saja dari Trump, spontaneous. Dan sesuatu yang spontan dari Trump, kalau resonance among his voters, dia bakal naikin lagi. Kekhawatiran saya adalah ketika votersnya bilang kayak, wah bagus, Amerika will menggunakan to take over Greenland untuk kemaslahatan domestic interests of the United States, dukungan bakal berkembang dan Trump bakal melakukan itu. Lagi pula tidak ada penolakan yang signifikan per hari ini dari warga Greenland sendiri. Greenland itu 60,000. Ini jadi, dan mereka 50% dari daily activities mereka kayak listrik dan yang lain-lain itu disubsidi Denmark. Pertanyaannya, kalau dia di bawah Amerika, emang Trump mau mengsubsidi mereka menggantikan 50% yang mungkin dia kalau dapat electoral college-nya could be new state. But I'm skeptical bakal jadi new state sih. Mungkin lebih kayak Puerto Rico maybe. Puerto Rico betul. Berarti ini wacana yang irasional? Can I say irasional? I think ini bakal irasional. Dan kita harus terbiasa dengan irrationalisms ini. It could be a normal or regular irrationalisms. Dan permasalahannya adalah di foreign affairs, memisahkan antara yang irasional dan yang rasional itu berat sekali. Dan menjadikan irrationalism sebagai normal behavior from a one great power president itu will be challenging. Kelas, tapi ada yang bilang bahwa critical mineral itu kan, kalau dari yang gue baca ada beberapa mineral gitu yang gue nggak hafal namanya, tapi itu krusial untuk pembuatan pembuatan baterai misalnya, yang pasarnya itu sekarang dikuasai oleh China. Betul. Dan gimana kalau gue bilang bahwa ini adalah cara Trump untuk menandingi China dalam hal industri baterai tersebut dengan mengambil critical mineral dari Greenland? Is that too far-fetched? I think it's part of it, but maybe not. Karena satu hal yang mungkin belum di-mention juga oleh Mas Ref tadi itu kan berkaitan dengan pertimbangan keamanan, gitu kan? Karena Greenland itu menjadi front yang strategis karena dia ada Pituffik Air Base di sana dari di Greenland itu. Markasnya Amerika Serikat, yang dia penting untuk dua hal gitu. Kalau sepemahaman gue ya. Satu itu buat monitoring, terutama dari serangan jarak jauh seperti intercontinental missiles, intercontinental ballistic missiles, terutama dari conventional threat, yakni Rusia. Betul. Gitu kan. Dan kemudian juga untuk buat patroli di Arktik, terutama dari melalui angkatan lautnya dan khususnya ini ya submarine ya, kapal selamnya. Karena satu di antara sedikit pelabuhan yang bisa docking itu dari submarine Amerika Serikat itu ada di Greenland. Jadi kalau misalnya Greenland nggak aksesibel lagi, itu akan jadi suatu permasalahan. Tapi sejauh ini masih aksesibel kan? Nah, cuma kan yang jadi pertanyaan adalah selama ini
kalau Amerika Serikat ada pengen apa gitu ya, secara security presence diturutin gitu kan sama Denmark dan juga ya sama NATO partners lainnya. Jadi sebenarnya secara konvensional orang mikir ya, if you want something just ask gitu loh. Cuman kayak nggak harus take over. Nggak harus take over atau cuman even orang membeli. Ya, atau membeli gitu. Nah, in this context kalau menurut gue sih mungkin kita tariknya agak jauh lagi gini. Gimana Trump itu, of course secara personality dia juga tadi mengagumi presiden-presiden yang sebelumnya ya. Tapi we have to take a longer view of America's history gitu. Karena sebenarnya Amerika itu is an expansionist nation. Kalau kita lihat sejarah gitu ya, dia baru nggak ekspansionis sekitar 1 abad terakhir. Nah, karena sampai dengan even early 20th century ya, Amerika is still acquiring new territories gitu loh. Dari dulu kan Amerika Serikat cuma 13 negara bagian di pantai timur Amerika Serikat gitu kan. Terus dia expansion to the west, Manifest Destiny gitu. Dia acquire daerah-daerah baru ya Kak. Banyak dengan violence gitu kan terhadap Indians, terhadap Midwest, Louisiana Purchase, dan bahkan ada juga yang melibatkan perang kayak Mexican-American War gitu kan, Spanish-American War, dan lain sebagainya gitu. Yang itu kemudian terus dilakukan sampai early 20th century, di mana terjadi Perang Dunia 1 dan 2 gitu kan. Yang mana itu juga rationalnya di Eropa sana termasuk ekspansi juga gitu kan. Tapi semenjak Perang Dunia itu, kemudian doktrin-doktrin ekspansi itu udah selesai gitu kan. Karena Amerika Serikat ingin membangun tatanan dunia baru, yang di mana di dalamnya liberal international order adalah ya respect to sovereignty, dan juga gimana ekspansi teritori itu it's not the norm anymore. Jadi itu kenapa semenjak Perang Dunia Kedua ya borders is largely frozen gitu kan. Betul. Sebelum Perang Dunia Kedua empires shrank, empire grow gitu kan banyak sekali. Tapi semenjak Perang Dunia Kedua it's not the norm anymore gitu. Oleh karena itu ya Amerika Serikat juga berhenti pursuing territorial expansion, dan juga ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan security atau economic ya, karena dunia juga semakin menjadi tempat yang terbuka. Kita bisa berdagang, kita bisa menjalin aliansi keamanan, itu nggak begitu menjadi sesuatu yang necessary lagi gitu. Tapi menurut gue reading Trump ini agak berbeda gitu dengan kondisi di dunia saat ini. Karena kan dari first term mereka, first termnya Trump, kita juga sudah tahu bahwa ya Trump itu skeptik terhadap security commitments Amerika Serikat di berbagai tempat di dunia gitu, NATO, Jepang, Korea dan lain sebagainya. Dia melihat bahwa ya mereka ini free riding lah dari komitmen keamanan Amerika Serikat, sementara dia nggak spend enough GDP dan segala macam. Nah, menurut gue Trump ini combining that expansionist reading gitu ya of American history dengan kenyataan dengan sentimen dia terhadap security commitments Amerika Serikat gitu. Karena Amerika is becoming a conventional empire gitu ya. Kalau misalnya ekspansionisme ini terjadi, kalau menurut gue, is becoming like the kekaisaran Rusia dulu gitu misalnya. Karena ya dia ekspansi dan dia memperlakukan negara lain yang dilindungi oleh dia layaknya a bit like a vassal gitu loh. Sementara kan kalau sebelum ini agak it's more we are security partners, we are equal partners and everything. Tapi emang secara material gak equal gitu kan. Betul. Karena secara spending, secara militer, terutama secara militer ya, dan mungkin setelah Perang Dunia juga bantuan secara ekonomi, itu ya Amerika Serikat yang keluar duit gitu. So if Trump want to acquire Greenland, Denmark cannot resist gitu ya militarily, they definitely can't, and Denmark also doesn't have like the moral high ground speaking ya, karena selama ini ya Denmark enjoy security guarantee of the United States gitu, from the United States. Jadi sebenarnya kan ya dia sekarang Amerika Serikat cuman acquire ini kan dia bilang in terms of national security juga and economic security gitu. Jadi it's the dilemma sebenarnya buat security partners Amerika Serikat sekarang, karena ya dengan perubahan mindset ini maka banyak alliance, banyak security commitments yang nggak bisa lagi dipandang seperti kita melihatnya di masa lalu gitu, karena we are not an equal partner anymore gitu loh, and security guarantee from Trump comes at a price gitu, dan sekarang price-nya maybe it's territory such as Greenland. Betul, dan itu keluar dari tradisi kepemimpinan Amerika pada umumnya. Betul. Karena begini, sebenarnya any great powers yang expansionary
dia dalam bentuk apapun, baik secara ideologis ataupun secara militer, mereka pasti mengorbankan domestic interest. Ya, ya. Let's say misalnya Iran mendanai beberapa kelompok milisi di luar Iran, sementara ekonomi Iran juga amburadul internally. Turki juga seperti itu. Dan itu normal. Dan itulah yang great power lakukan, bahwa kita nggak akan nunggu rakyat Amerika untuk makmur semua untuk membiayai NATO. Kita nggak akan nunggu semua rakyat di Amerika merasakan keadilan atau apapun untuk mendanai Ukraina contohnya, atau konflik lain yang mereka lakukan. Cuma permasalahannya dalam tradisi foreign affairs Amerika, domestic politics menjadi sesuatu yang secluded. Dia terus menjauh dari kemampuan Amerika untuk melakukan foreign policy. Dan Trump melihat itu. Walaupun kemudian kebijakan Trump itulah yang kemudian menjadi masalah, kayak take over Greenland, ribut masalah kanal di Panama dan yang lain-lain, atau ngobrolin masalah menjadikan Kanada sebagai state ke-51 di Amerika, which is ketimbang memberikan banyak, even orang sekelas Francis Fukuyama mengakui bahwa ada masalah di dalam foreign policy kita, ada stagnansi yang begitu serius. Trump sebenarnya dia punya posisi. Saya pengen mengambil contoh kebijakan di periode pertama dia. Kenapa dia suka Nixon? Karena ada momen di Amerika ketika TV-TV di Amerika menyiarkan Nixon ketemu Chairman Mao. Is luar biasa, bahwa itu impact-nya terhadap publik untuk Nixon itu luar. Dia membuka pintu yang dari dulu rakyat Amerika berpikir nggak mungkin dibuka. Which is bukan cuma China tapi juga Moskow. Nixon melakukan itu. Nah, Trump dia mencoba melakukan hal yang sama dengan Korea Utara. Ingat nggak? Trump ketemu dengan Kim Jong-un. Dia pengen itu dirayakan seperti rakyat Amerika merayakan Nixon ke Beijing dan ke Moskow. But it won't happen. Dan dia sendiri frustasi. Trump itu punya 2 state secretary. Yang pertama itu mantan CEO-nya Exxon. Saya lupa yang yang kedua Mike Pompeo. Lalu Mike Pompeo pindah jadi direktur CIA, dan dia juga punya 4 Secretary of Defense di satu periode itu 4 tahun, berarti 1 tahun sekali, satu ini. Begitu banyak orang yang dia ganti di periode pertama karena orang gagal mengenali apa yang dia mau dan bagaimana dia mau achieve itu. Nah itu kekhawatiran saya itu bukan cuma orang melihat Trump irrational, which is dia irrational in some extent, tapi how to put the irrationalisms into rational analysis. Jadi istilah irrasional yang saya sebutkan lebih tepat adalah perilaku politik yang belum kita kenali karena kita terbiasa dengan Amerika yang pada umumnya. Bahwa presiden Amerika nggak akan melakukan itu. They will fight for liberal values. They will promote free and fair trade. Liberal. Itu bukan Amerika yang bakal kita temukan lagi. Biden mencoba membangkitkan Amerika itu ketika dia menang dari Trump, tapi dia nggak berhasil. Makanya sekarang kita pikir jangan-jangan Trump itu dikalahkan COVID. Ketimbang dikalahkan Biden. I don't know, but what do you think? Satu aspek dari tadi irrationality-nya Trump adalah membedakan yang mana yang bercanda, yang mana yang serius kan. Dan salah satunya tadi soal Kanada, soal Panama. Dan gue mau ngomongin soal Panama dan bagaimana ini bisa, seberapa mungkin ini bisa terjadi, dilakukan gitu. Kalau tadi Greenland mungkin dia bilang acquire atau membeli gitu. Kalau Panama ini rasanya bukan membeli ya, men-take over malah.
men-take over dari Panama yang merupakan sovereign nation, dan sebenarnya tuduhannya kan yang dia bilang adalah itu Panama Canal itu dikontrol oleh China gitu. Ya. Pertanyaan gue adalah, satu, how true is that statement bahwa itu dikontrol sama China, dan dua, will he actually do it, taking over Panama Canal? Sovereign nation. Ya, sebenarnya on both cases kan Greenland and Panama Canal itu dia responnya dia put on the same degree gitu ya. Maksudnya dia nggak menutup opsi untuk military action dan juga economic coercion gitu ya. Yang Kanada doang yang bisa, yang dia bilang cuma secara ekonomi doang paling gitu. Attractiveness-nya. Nah, jadi I think it's a possibility. I think terusan Panama and Greenland is much more visible than Canada, I think, on that front. Yeah. Dan at least China controlling Panama, to my knowledge, it's partially karena dia ada part ownership gitu di pelabuhannya kalau nggak salah. Jadi, but it doesn't affect the whole governance of the Panama Canal gitu loh. Karena kan semuanya ya kena tarif equally gitu. Sekarang kan there's a set tariff. Nah, menurut gue yang salah satu interestnya Trump paling besar adalah ya untuk bisa menguasai Panama Canal means setting favorable rates for imports going to the US gitu loh. Jadi ya itu dan juga ya limiting access to those he doesn't want like China or any other nation. Jadi I think the calculus is there gitu. Karena one rationality that I think we can at least identify adalah ya perhitungan ekonominya gitu. Betul. If then for instance Trump imposes tariff on a lot of countries, he have to cut the cost down somewhere gitu loh. And it can be done in the shipping itu salah satunya. So I think that's the case. And well as it stands, Panama isn't cooperative, but we don't know. Tapi to added poinnya Ikhlas tadi bahwa lesson learned dari Trump periode pertama adalah kenapa tadi saya bilang dia punya begitu banyak orang yang di-reshuffle, ada 4 National Security Advisor. Dia merasa bahwa institusi di Amerika itu terlalu mature sampai sulit untuk mengakomodasi interest dia. Too mature as a democracy. Jadi kayak karena itulah dia fight betul-betul untuk orang-orang dia kali ini. Untuk memastikan bahwa apa yang dia pengen itu bisa kejadian. Nah itu salah satu poin yang mungkin kenapa Trump begitu ngotot kan. Seperti salah satu potensial bukan kandidat untuk Secretary of Defense Pete Hegseth. Dia kan kemarin baru di interview oleh Senat. Ada satu pertanyaan menarik dari salah satu Senat dari Elissa Slotkin dari Michigan, former advisor intelijen untuk Obama. Dia nanya satu hal. Kalau seandainya Presiden Trump memaksa Anda untuk melakukan hal yang inkonstitusional atas perintah dia, apakah Anda akan menurut itu atau enggak? Apa yang dilakukan oleh Hegseth? Dia berkilah bahwa Presiden Trump tidak akan melakukan itu. Sampai si Slotkinnya bilang, oke, ini imagine aja. Jangan terlalu masih dia karena dia sadar bahwa dia bekerja untuk presiden yang tensi dan moodnya gede banget. Salah ngomong dikit nominasi dia bisa dicabut. Iya. Nah, tapi Trump suka yang kayak gitu. Dia pengen loyalis yang willing to melakukan sesuatu out of the box. Yang menurut dia State Department itu adalah orang-orang yang terlalu institutionalized, nggak lagi berpikir out of the box. In some extent, Trump is right. Betul. Saya pengen ambil contoh gimana Nixon membuka pintu untuk China dan Rusia melalui his famous National Security Advisor di periode pertamanya, Henry Kissinger. Yang overstepping setiap kebijakan di State Department. Waktu itu National Security Advisor fungsinya nggak besar dan nggak punya, beda sama eranya Jake Sullivan sekarang yang udah banyak
timnya. Justru ketika dia kecil, Kissinger bisa memanuver dengan baik. Dan Nixon suka itu. Ya. Nah, Trump dia ingin menemukan Kissingernya. Yang dia sekarang lagi kayak running ini apakah Tulsi Gabbard ataukah Hexet. It used to be John Bolton, right? Dia belajar penuh dengan John Bolton ya, karena dia hawkish kan orangnya. Nah, dia sadar bahwa enggak kok, kayaknya orang ini terlalu bersih. Ketika saya bilang Nixon dan Kissinger, Nixon punya karakteristik yang sama dengan Trump, insecure. Itu yang bikin dia akhirnya mengundurkan diri gara-gara Watergate. Karena dia terlalu takut dengan semua. Dan Trump juga sedikit banyak punya masalah personality yang itu. Kenapa Kissinger adalah orang yang paling ideal buat Nixon? Karena Kissinger adalah Yahudi. Dan dia tahu bahwa pada era itu rasisme masih tinggi terhadap Yahudi di Amerika. Dia tahu bahwa Kissinger will never step on me. Dia nggak akan terpilih menjadi presiden atau popularitinya meningkat. Bahkan Nixon itu manggil Kissinger my Jew boy. Oh my God. So politically incorrect. So politik. Dan itu terekam karena dia saking insecure-nya Nixon. Dia itu kan ngerekam mejanya. Oh wow. Ya, di Oval Room itu direkam. Nah, ketika rekaman itu dibuka atas kasus Watergate, ketemulah istilah Jew boy itu. So nah, kembali ke Trump, dia pengen orang kayak gitu, orang yang secara politik tidak berbahaya buat saya, tapi bisa make things done for me. Ya, sekarang actually Marco Rubio, he's a decent guy. Dia dibandingkan semua nominasi yang lain ya, dia relatively waras lah. Nah, cuma kita harus melihat ya, maksudnya beberapa waktu ke depan siapa yang bakal menjadi orang yang menggerakkan moving the needle buat Presiden Trump. Dan itu sangat penting. Baik metode apa yang bakal dia lakukan dan bagaimana dia mengeksekusi foreign affairs-nya. Karena Trump kan menugaskan Elon Musk dan Menteri Efisiensi Negara Doge, something like that. Itu salah satunya karena dia merasa bahwa yang dia selalu sebut sebagai deep state. Itu orang yang mengatur, tangan yang mengatur tanpa kita lihat. Nah, itu Trump tuh bakal seperti itu. Periode pertama, alhamdulillahnya deep state itu institusi lah, itu well function. Jadi ide-ide gila Trump tuh mampu ditekan. Nah, Trump belajar dari periode pertama dia. So that's the challenge, I think. Salah satu dari periode pertama dia yang paling signifikan adalah soal perang dagang dengan Cina, Klas. Karena bahkan sebelum dia dilantik, kali ini di periode keduanya Trump udah bilang, gue harus baca ini karena ada angkanya. Dia mewacanakan tarif umum atau blanket tarif yang berlaku ke semua negara sebaik 10%. Tapi kalau Cina ditambah 10% lagi ya kalau nggak salah. Cina up to 60%. Up to 60%. Apa yang akan membedakan perang dagang di periode pertama dan periode kedua Trump? Karena dia diselingi oleh Biden kan, dan setahu gue Biden sebenarnya mempertahankan tarif-tarif itu kan. Jadi apakah akan ada sesuatu yang berbeda dengan tarif-tarif ini? I think yang pasti paling beda yang nomor satu adalah degree-nya gitu kan. Karena di era pertama Trump dulu juga ya, di mana dia belum establish sama orang-orang pilihan dia, masih banyak yang resisten gitu kan terhadap impose dia untuk menerapkan tarif gitu. Apalagi yang nggak cuma ke China gitu, tapi kalau negara-negara lain juga yang neutral or even allies with the United States. Kalau sekarang kan yang pasti kayaknya Robert Lighthizer bakal dapat ya, I think position. Menteri. I'm not so sure. Trade ya? No, Yeah. Commerce Secretary berarti Commerce Secretary gitu. Yang mana itu akan tentunya menjalankan agenda Trump gitu kan. So
dari analis yang gue baca, it will be easier with China gitu kan. Maksudnya there's still institutional hurdles gitu kan. Ya karena China udah bereskalasi dari dulu dan there's already rational studies gitu ya di Kongres, di eksekutif sendiri terkait kenapa kita bisa kenapa China itu curang gitu. Kenapa China ini layak untuk dikenakan tarif gitu. So it's easier. Tapi itu akan lebih sulit kalau kita mau ngomong blanket tariff gitu kan terhadap semua negara gitu, or almost blanket tariff itu maksudnya semua barang dari semua negara yang masuk ke Amerika itu akan kena tarif segitu persen. Gitu. So like flat tariff gitu kan 10-20%. Wow. Itu akan lebih troublesome. Tapi sebenarnya orang bilang ada juga caranya kalau misalnya presiden announce that it is an emergency gitu kan. Nah, itu ya jadi di situasi darurat kalau presiden menyebut ini darurat ya presiden bisa ada executive power to impose that. Karena otherwise harus ada persetujuan Kongres gitu kan dan Kongres nggak akan setuju gitu terhadap blanket tariff yang se-ekstrim itu. Betul. Gitu. Mas Syarif, kenapa Trump mewacanakan blanket tariff ini gitu? Karena tadi Trump sangat peduli dengan persepsi publik terhadap dia. Bukankah blanket tarif ini logika permukaannya ya justru menaikkan harga-harga barang di Amerika dan justru akan menimbulkan masalah-masalah lainnya gitu? Ya, that's a really good point. Tapi saya sedikit melanjutkan apa yang Ikhlas tadi bilang bahwa sebenarnya saya nggak merasa bahwa bakal ada blanket tariff. Itu terlalu ini. Yang pasti semuanya sepakat bahwa China mengambil terlalu besar dari semua ini. Dan semuanya ada satu persepsi yang berubah mengenai Amerika dari eranya dari tahun 90-an lah. Tahun 90-an tuh Amerika selalu bilang kayak gini. The best way to neutralize China, bring them into the party. Bawa mereka ke WTO. Bawa mereka ke free trade, make them feel capitalism how good it is. Tapi China-nya udah masuk, malah sekarang they enjoy the capitalism, tapi mereka nggak integrated into Western culture. Dan itu yang bikin semua baik Demokrat ataupun Republikan sepakat. Mereka sepakat China ancaman, tapi mereka belum sepakat how to contain China. Jadi itu yang masih menjadi perdebatan internal how to contain China. Trump pasti bakal ada tarif untuk China. Itu for real. Tapi konsekuensi tarif terhadap China, dia nggak mungkin menarifin semua negara lain. Jadi kekhawatiran saya, which is ini bakal related to Indonesia adalah Trump bakal meminta the new Secretary of Commerce untuk bilang negara mana yang kita defisit neraca perdagangan. Negara mana yang untung terlalu besar dari perdagangan dengan kita. Dan Indonesia in the surplus. Jadi kita tuh ekspor ke Amerikanya tinggi, impornya nggak banyak. Berbeda dari China. Kita impornya banyak, ekspornya banyak juga, tapi in many cases kita defisit dengan China. Nah, itu kalau Trump melihat itu dan dia tipikal bully sedikit kan. Dia bakal melihat, oh ya udah ini negara ini aja kita naikin tarifnya. Nah, itu kekhawatiran saya di situ sebenarnya. Kekhawatiran karena dengan belum adanya duta besar Indonesia untuk Amerika sekarang. Sampai sekarang belum ada ya? Belum ada sampai sekarang. Terakhir Rosan kan? Terakhir Pak Rosan. Kan? Iya. Dan kita tidak punya orang yang bisa building personal relationships. Karena seperti yang kita sepakati dari awal ya bahwa Trump will be sangat personal, bilateral. Dia mau diayomi ketimbang dengan perjanjian multilateral. Dia pengen much more engagement dengan state, something like that. Nah, tidak adanya itu udah jadi masalah buat kita. Dan satu lagi, kemungkinan terbesar tarif itu bisa jadi, tarif itu mungkin bisa dikenakan ke malah sekutu-sekutu Amerika. Iya. Because the case karena sama kayak security guarantee tadi gitu. Betul. They cannot resist and they don't deserve maybe the surplus to profit from America. Trump itu dia tidak memusuhi musuh Amerika secara konvensional, tapi malah teman Amerika yang dihajar sama dia.
Satu lagi, Amerika is also changing. There is a growing trend of domestic industrial policies. Economic growth 2%. Salah satunya karena CHIPS Act, IRA, Inflation Reduction Act. Itu mulai tumbuh, orang mulai bikin pabrik, terutama di West Coast, pantai barat, di Seattle, di California. But also in Republican states. In Republican state, betul. So dan itu Trump dia bakal sangat hati-hati kalau ada kenaikan harga, terutama operational cost ya. China itu kan yang membedakan dia dan sekaligus yang membuat dia lebih cepat tumbuh adalah ketika negara maju fokus on high tech technology, mereka itu mengerjakan basic materials. Right now still manufacturing yang termurah masih di China. Yep, of course. Dan itu tidak bisa dihindari kalau Amerika mau building the infrastructure atau industrial policies. Jadi Trump bakal berhadapan dengan masalah yang itu pasti, dan dia bakal memainkan kartunya dengan baik. Kalau seandainya ternyata dia nggak bisa menghajar China terlalu frontal, let's focus on Greenland. So ada beberapa kantong yang bisa dipukul gitu. Betul. Oke. Iya. Politik samsak ini ya. Ada beberapa samsak. Politik luar negeri samsak. Ini kurang enak dipukul nih. Tapi kalau soal tarif ke China ini kan sebenarnya bukan barang baru ya. Sebenarnya di Biden kan juga ada tarif yang 100% EV itu kan zamannya Biden kan, 100% tarif EV. Dan Biden tetap memperpanjang tarif-tarif yang dikeluarkan oleh Trump. Berarti apa yang dilakukan nantinya Trump, entah tarif berapa persen yang akan dia terapkan, ya basically melanjutkan apa yang dilakukan oleh Biden, dan pada akhirnya implikasinya tarif dan perang dagang yang dilakukan Amerika pada Cina itu akan jadi isu yang bipartisan. Karena dua presiden yang sangat berbeda ini pada akhirnya kebijakannya sama soal tarif. Bahwa on China itu bipartisan, tapi menurut gue harus dibedain juga, karena meskipun alatnya sama, tarif gitu kan, tapi cara memakainya dan objektifnya sebenarnya beda gitu. If we gonna compare Biden and Trump, karena Trump akan lebih ekstensif gitu ya, akan blanket tarif misalnya on China. Ini kan berbeda dengan Biden yang dia mencoba menerapkan tarif atau bahkan restriksi perdagangan lainnya itu di sektor-sektor yang spesifik gitu kan. Kayak seperti di emerging green technologies, di EV, di solar panel. Dan kalau di semiconductor kan ada larangan trade biar negara lain kayak produsen yang strategis kayak ASML di Netherlands itu untuk kemudian nggak mengekspor teknologinya ke Cina gitu kan. Karena kalau Biden itu fokusnya untuk to maintain, one of the focus not the only focus, adalah untuk maintain technological edge dari Amerika terhadap China gitu kan. Karena di leading technologies kayak di green technologies, di chip technologies, agar Amerika tetap punya kekuatan teknologi itu. Ya karena kekuatan teknologi means a lot. It means economic power, it means military might juga. Jadi itu yang pengen dijaga oleh Biden gitu. Dari penggunaan tarif di masa Biden. Tapi dengan penggunaan tarif di masa Trump, kalau blanket kan berarti fokusnya nggak ke situ dong. Fokusnya memang untuk mengurangi defisit gitu, lebih ke concernnya lebih makro gitu, nggak spesifik kayak gitu. Dan akan ada implikasi lain ya, kayak soal harga-harga naik dan lain sebagainya. So this is what I think we need to pay attention to gitu. Dan juga implikasinya nanti gitu, because preliminary observation saja dari dampak restriksi perdagangan di chip misalnya, itu kan akhirnya Cina justru mulai mengembangkan ekosistem chip sendiri. Betul. Kayak yang rilis pas Sekretari Gina Raimondo itu ke sana kan ada Huawei P60 kalau nggak salah ya, yang dia udah dengan chip 7 nanometer kalau nggak salah, itu buatan Cina sendiri. Yang berarti itu kan dengan di-exclude justru mereka develop ekosistem mereka sendiri. Maybe Trump think ya udah dihantam aja sekalian gitu semuanya ya. Gitu. Tapi chips itu sebenarnya gini, sekali lagi, apakah Trump bakal mengizinkan diskusi yang lebih kompleks mengenai gimana caranya memutuskan kebijakan tarif? Benar. Karena kayak di chip, semiconductor itu kan ada
tipe produksi. Pertama desain, dan itu masih di Amerika. Oke. Kalau desain itu masih di Amerika. Tapi kalau produksi, nah itu baru di Taiwan. Korea, Cina, itu baru perdebatannya di situ, di production system. Nah, itu yang coba dibalikan ke Amerika melalui CHIPS Act. Walaupun kita perlu melihat beberapa tahun apakah itu berhasil atau enggak. Tapi yang pasti konstruksinya udah jalan sekarang. Iya. Selain China yang diancam tarif juga, walaupun belum menjabat ya Trump, adalah justru tetangga-tetangganya, Meksiko dan Kanada. Gitu. What's behind that? Dia ngapain ngancam-ngancam bahkan sebelum dia menjabat gitu, sampai kemarin gue baca berita ambasadornya Kanada di Amerika itu bilang, oke deh, ini cara lo main Trump. Ya udah, kita akan beli lebih banyak barang dari Amerika Serikat, tapi please jangan kasih tarif yang lebih tinggi untuk Kanada gitu. Apa latar belakang di balik ancaman-ancaman ini? Emang cara negosiasinya Trump yang emang keras, ancam dulu tapi belakangan hasilnya gitu, atau ada kepentingan ekonomi lain? I think it might be negotiation strategy ya, tapi emang kan concern dasarnya sama gitu, bahwa surplus, meskipun Amerika also benefits ya from USMCA sekarang, dulunya NAFTA, dengan ya bahwa ada produksi dari yang bisa di move ke Kanada atau Meksiko sih khususnya ya, yang lebih low cost gitu, yang mana itu of course it benefits American consumers karena jadi harga-harganya lebih murah gitu. Tapi ya again, karena fokusnya udah kembali untuk membangkitkan industrialisasi di Amerika, maybe Trump doesn't even want friendshoring gitu, or maybe he doesn't view Mexico as friends gitu misalnya. So makanya kita lihat tarif itu di-raise juga di dalam hal ini, termasuk ke negara-negara very close bordering Amerika Serikat gitu ya, Kanada dan Meksiko gitu. Negara-negara sahabat ya. Yeah. Oke. Kita geser lagi ke keamanan, karena ini menarik banget. Ada berita yang baru banget, Mas Syarif, bahwa ini, tapi beritanya gue nggak tahu ya, masih simpang siur, tapi yang memberitakan Haaretz ya, kalau nggak salah. Ya, Haaretz di Israel udah cukup established gitu, bahwa Trump sudah atau akan mengirim envoy Amerika Serikat untuk menekan Netanyahu untuk segera mengakhiri agresinya di Gaza dan segera menyelesaikan konflik yang terjadi gitu. Kita mulai dari situ dulu, Mas. Ini sebuah turning point yang luar biasa ya kalau dari administrasi Biden dan ke Trump. Apa yang kita bisa baca dari berita ini? Anggap aja berita ini benar gitu ya, bahwa ada Trump, ada niatan itu. Apa yang bisa kita baca dari ini? Saya pertama Biden sepertinya lagi nge-push untuk bisa melakukan sesuatu dalam beberapa hari, which sesuatu is mencoba ceasefire di Gaza, which is agak cukup berat ya. Dengan kenapa beberapa hari, Anda punya 2 tahun untuk melakukan itu, tapi tidak melakukan sama sekali. Tapi ada juga sensitivitas dari Biden bahwa dia mencoba untuk mempersulit atau untuk mengurangi klaimnya Trump atas 2 konflik yang terjadi, baik di Ukraina ataupun di Gaza. Di Ukraina, dia mengizinkan Ukraina untuk melakukan penyerangan ke wilayah-wilayah Rusia. Karena Biden sekarang, karena ada dia udah melengkapi Ukraina dengan beberapa rudal jarak jauh yang mungkin melakukan serangan ke Rusia. Di Gaza, Biden mencoba menjadi deal breakers, tapi saya agak ragu sebenarnya. Pertanyaannya adalah, apakah Trump bisa melakukan perdamaian di Gaza, atau ceasefire lah, kita nggak ngomong masalah perdamaian. Minimal Trump perlu low hanging fruit untuk sukses lah, untuk klaim ini. Bisa jadi, ataupun bisa jadi juga enggak, karena sekali lagi ada usaha yang cukup serius dari Trump untuk memastikan orang-orangnya di-approve Senat secepat mungkin. It means dia mau melakukan sesuatu dengan cara yang cepat. Nah, cuma permasalahannya kan, perang itu, konflik itu mudah dimulai, tapi sulit dihentikan. Nah itu, saya
sangat berharap dia bisa melakukan sesuatu karena the damage that happened di Gaza sangat luar biasa. Tapi bagaimana atau apa yang dia bakal lakukan sampai sekarang belum kelihatan. Apa yang akan membuat usaha Trump ini berhasil dan apa yang akan membuat ini gagal gitu? Karena constraint yang sama mungkin constraint yang sama yang dihadapi Biden sekarang. 2 tahun dia gagal mencapai ceasefire di Gaza, itu mungkin akan masih ada di administrasi Trump gitu. Betul. Apakah ini semacam bentuk overconfidence? Kayak misalnya soal Ukraina, dia bilang setelah dilantik 24 jam perang Ukraina selesai gitu. Ini hal yang sama atau emang lebih serius lagi dan dia memang bisa mengatasi constraint yang sama gitu? Betul. Sekali lagi, untuk menjawab kebijakan Trump adalah bagaimana dia bisa memproduksi kebijakan dan pada kondisi apa dia bisa memproduksi kebijakan. Dulu Presiden Ronald Reagan pernah nelfon Presiden Israel ketika nyerang Lebanon bilang stop it. Itu genosida. Itu Ronald Reagan, konservatif presiden dari Republican Party. Sekarang nggak ada satupun presiden Amerika that willing to do that. Pertanyaannya kenapa? Orang bisa bilang banyak hal, tapi saya bakal bilang 2 hal sebenarnya. Pertama, tentu saja rising Israel lobbies di Washington dan di banyak wilayah sangat luar biasa. Dan yang kedua, jarang dibicarakan, tapi ada di mana-mana, terutama ada di Trump, which is rising Judeo-Christian conservatism di Amerika. Hubungan Kristen konservatif dan Yahudi konservatif itu semakin kuat di Amerika. Dan itu ada di Trump, itu ada di Republikan, itu ada di Demokrat, itu ada di mana-mana. Nah pertanyaannya, how Trump will deal with this? Gimana dia bakal berurusan dengan Israel lobbyist dan juga rising Christian conservatism yang mulai dekat dengan tidak semua Christian conservatism evangelical itu dekat dengan Judeo-Christian orang sering nyebutnya. Ada juga yang benar-benar pure conservative, white conservative, something like that. Nah, gimana Trump will deal dengan 2 hal ini sebenarnya? Itu yang penting. Permasalahannya gini, Amerika itu siapapun presidennya, mereka selalu sepakat 2-state solutions. Tapi no one willing to take let's do the 2-state solution. Belum ada yang berani pada titik itu. Nah, salah satunya ya karena 2 hal tadi. Nah, jadi ketimbang melihat how Trump will have a policy untuk apa yang terjadi di Gaza, yang perlu kita lihat how Trump will deal with these 2 domestic situations in Amerika, biar dia bisa mengeluarkan policy. Saya yakin Biden, Blinken are decent men. Mereka tahu report-report yang terjadi di Gaza. Mereka they want peace, tapi menginginkan dengan punya kemampuan melakukan itu 2 hal yang berbeda. Jadi Trump juga saya yakin dia ingin ceasefire, tapi apakah dia punya kondisi yang memungkinkan dia untuk melakukan itu juga bakal jadi pertanyaan. So I don't know. So my answer is let's wait and see. Okay. If I am to give my 2 cents sebenarnya I think Israel Hamas war is the more low hanging fruit for Trump actually. Of course there are many readings to this conflict, tapi kalau my part of reading adalah bagian dari Israel akan yang menjadi obstacle to peace at this point is Israel gitu kan dia, because not like the victory is well defined anyway, and Biden is not willing to impose apa yang dipengen oleh US or him itu terhadap Israel, dan justru giving the free reign gitu kan, almost free reign for Netanyahu to continue the war, to continue the invasion of Gaza gitu. And I'm not sure if you might agree with this, but it's also possible that maybe Netanyahu is also sabotaging the Biden or the Democratic administration, gitu kan? Because he has if we are talking about personal relationship,
it has matched better with Trump gitu kan. True. And then maybe a deal is then much more visible in the Israel invasion of Gaza gitu. Karena kan yang paling penting kan terkait hostages gitu kan. I think yang lain itu nomor 2 lah gitu. Dan maybe it will return to status quo, ya balik aja pada mundur lagi dari Gaza dan lain sebagainya. But I think the main concern is hostages and that is very manageable gitu. Tergantung nanti gimana dealnya gitu. And it would be honestly a slap in the face for the Democratic administration, for a Democratic Party as a whole gitu ya. True. Karena and it will be, I think, dan itu kan akan menjadi low hanging fruit dan akan balik lagi pride-nya Trump sebagai deal maker gitu kan. And he will surely doesn't want this conflict hanging over his administration. Betul. Pasti nggak mau gitu. Nah, but how-nya ya kita harus lihat itu. But the reports are probably encouraging. Dan tapi yang a bit more difficult is Russia and Ukraine gitu. Karena kan di sana masalahnya beneran teritori gitu kan, and sovereignty. If we talk about Gaza, we don't really talk about sovereignty gitu kan, karena belum nyampe situ diskusinya. Kalau di sana kan bener sovereignty and then security guarantees gimana Ukraina ke depannya kalaupun misalnya damai. Jadi di sana masih ada konstelasinya gitu kan. Apakah nanti Ukraina masih bisa pushback? Apakah Rusia masih advance? Apakah udah frozen di situ battle lines-nya gitu kan? Dan tentu sekalipun Trump pengen mengakhiri konflik itu, dia nggak mau kelihatan losing gitu, nggak mau Ukraine to lose too much to Russia gitu. So mungkin konstelasinya masih akan terus berjalan gitu ya. Dan I don't know how dynamic it will be. Tapi yang pasti menurut gue sih negosiasi akan kembali dimulai sih gitu ya. How then a peace could be reached di situ. Karena sama, I don't think Trump is a military man in the sense of like dia suka. He likes to use the threat, but not actually managing the conflict gitu loh. Karena it's a different beast gitu. Instead of deal making, business deal making itu kan beda gitu. Gitu sih. That's a really good comment. Mungkin untuk highlights mengenai dua konflik itu, baik Gaza dan Ukraina adalah bagaimana Trump bisa memanage ekspektasi dia terhadap Netanyahu dan juga Putin. Yep. Okay. That's always the questions. The question is, ada October 7, tapi apa yang bikin Netanyahu stop? Karena sekarang orang tidak melihat dia, he wanna stop, he want Gaza untuk nggak bisa dihidupi dengan situasi seperti itu, atau kembali ke Putin. Apa yang Trump mau tawarkan ke Putin dan ke Netanyahu. Putin, that's the problems of a single man autocratic shows seperti Putin. In some extent juga Netanyahu. Yeah. What makes them stop? What makes them willing to negotiate? Begini, there is a very good comments dari Sarah Payne. Dia profesor di US Navy. Kayak one of the terkenal lah. For the name. Dan dia bilang kayak gini, if Putin stop di Donbas dan Crimea, mungkin dia nggak akan di ban rame-rame. Sama kayak dulu, kalau Hitler stop di Polandia, mungkin dia masih bisa berdamai dengan Eropa Barat. Pertanyaannya adalah, in which limit they are willing to stop this authoritarian ini, baik Netanyahu ataupun Putin. Dan pertanyaan kedua adalah, can Trump menjadi orang yang push the button buat mereka untuk stop? Bisa jadi loh. Maksudnya, karena satu hal yang saya kembali lagi ke kenapa Trump selalu ngomongin masalah deep state, which is I'm not buying it too much, tapi dia merasa bahwa lack of creativity within State Department. Inersia. Inersia. Betul. Itu bahasa yang betul sekali. Karena begini, saya nggak bilang nggak ada diplomat Amerika yang ngobrol sama diplomat Moskow. Tapi ketika ada konflik, there is a conditional restraint di State Department untuk
Kalau diundang diajak ngopi sama diplomat Rusia, stop it, jangan. Sangat perang dingin. Ya, stop. Betul. That's a really good point. Itu warisan perang dingin kan. Orang nggak stop the channel of communication, which is wrong. Ya. Justru ketika konflik, you need to build the channel of communications. That's why Kissinger itu unik sebenarnya. Dia mampu driving the discussion. Tentu saja nggak hanya Kissinger, Madeleine Albright, juga orang-orang yang punya vision gitu. Iya, mampu keluar dari tradisi yang konvensional. Ada sekali lagi saya bilang bahwa Trump nggak sepenuhnya salah, dia cuma melakukannya dengan cara yang berbeda aja dari dari konvensi konvensi presiden Amerika sebenarnya, bahwa ada sesuatu ketimbang negara yang menemukan solusi, Amerika menjadi negara yang berpegang pada fungsi. Jadi orang menjalankan fungsinya ketimbang menjadi real problem solving. Ya, kalau the way I phrase it, in conventional thinking it doesn't work gitu loh, kayak nggak ada jalan yang bisa ditempuh lagi gitu di konflik ya, di Israel, di Gaza, dan di Rusia dan Ukraina. But with thinking outside the box like Trump does gitu, I think a solution, an innovative solution mudah-mudahan can be bisa ditahan. Apakah Trump akan dapat Nobel perdamaian? Waduh. Karena Nobel kayaknya agak konvensional, kayaknya enggak ya. Tapi dia But mendamaikan. maybe if his achievement is so paramount. Oke, kita udah di ujung podcast Mas Syarif. Mungkin sebagai penutup gitu ya. Mungkin ketika podcast ini tayang, Trump udah dilantik apa belum? Ya, sedang dilantik. Sedang dilantik mungkin. Apa dalam hal politik luar negeri, kebijakan luar negeri, apa yang bisa kita harus kita saksikan, harus kita pantau dari Trump di 5 tahun ke depan? Mungkin yang pertama 4 tahun kan? 4 tahun Indonesia ya? Iya. Jadi yang pertama kali, yang paling penting sebenarnya who will fill the strategic positions. Dan yang kedua, Trump akan membuat politik Amerika seperti politik Indonesia. Kalau di Indonesia orang mau mempengaruhi presiden atau menteri, mereka nggak akan nanya dirjennya atau menterinya, tapi siapa yang membisiki presiden dan yang membisiki menteri. Itu bukannya baru sekarang, Mas? Tapi tidak ada di dalam struktur. Ya, itu yang bakal terjadi di era Trump. Itu pertama. It means kita juga perlu melihat siapa yang bakal berada di kabinetnya. Itu penting. State Department, menurut saya State Secretary paling penting. National Security Advisor, itu penting banget. Secretary of Commerce, itu penting juga. Itu harus, dan how to build trust dengan orang-orang itu. Dan sekali lagi, buat Indonesia sendiri dan mungkin setiap negara itu to make sure kita ada orang yang tepat di Washington tuh semakin urgent. Buat hal sederhana, Kevin Rudd, mantan Perdana Menteri Australia. Itu sekarang duta besar. Duta besar Australia untuk Amerika. Sorry, Indonesia tuh bukan Wisnu Tama ya? Enggak. Ages ago. Jadi itu yang paling penting sebenarnya. Kita harus punya duta besar, dan yang penting adalah to make sure we have relationship with key stakeholders di Washington. Karena jangan sampai Indonesia menjadi sasaran mood jeleknya Donald Trump. Apalagi habis gabung BRICS ya. Apalagi dia sangat sensitif dengan berita-berita yang contohnya misalnya Apple 16 dilarang masuk ke Indonesia because of something like that. Lalu dia bakal bilang bahwa ini sensitif sama berita. Iya, dia sangat sensitif dengan apa yang dia lihat di Twitter. Untuk periode pertama, dan dia aktif lagi kan di Twitter. Dia aktif lagi. Iya, dia mungkin karena sensitif. Itu Mas dapat jabatan kabinet kali ya. Jadi buka lagi blokirnya. Itu itu yang sangat penting, karena
ketimbang mempercayai briefing yang diberikan oleh State Department bahwa misalnya ABCD, dia bakal lebih sensitif dengan apa yang dia lihat di sosial media, dan itu part of irrationalism yang belum kita kenali. But one day, menurut saya, it's normal in politics bahwa irrationalism itu ketika kita belum bisa mengrasionalisasinya. Once kita bisa, itu jadi lebih aman. Tapi probably one last word from me, kalau kita ngobrolin masalah great power like Amerika, kita selalu bilang Amerika is declining, China is rising, which is itu jadi pertanyaan, kita belum tahu sebenarnya apa yang bakal terjadi. Tapi saya lupa siapa yang nulis, tapi statementnya bagus banget. Mungkin kalian tahu, great power itu tidak mati karena dibunuh orang, dia mati karena bunuh diri. So whether Trump will be the suicide of America or not, we don't know. Tapi bisa jadi malah lentingan. Maybe. We don't know. That's not Uncle Ben from Spider-Man, right? That's great power comes from responsibility. Itu Ed, atau gua close kalian? Ya, close aja. Cukup. Oke, thank you Mas Syarif. Sangat-sangat seru diskusinya. Thank you for having me. Mungkin kalau ke Indonesia lagi kita Pasti. rekaman lagi. Pasti. Banyak banget perkembangannya pasti Trump. Oke, terima kasih kelas juga. Terima kasih para pendengar. Kita ketemu lagi di podcast Bebas Aktif episode selanjutnya. Thank you. See you.